Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To open our class, reciting by Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, welcome back with me, Mr. Hasan. Okay, today we are going to discuss about the English exactly with the chapter 1 contain with the talking about self. Jadi kemarin kita sudah belajar banyak terkait talking about self atau memperkenalkan diri sendiri di khalayak umum, baik di depan gurunya, temannya ataupun orang tuanya. Tentunya memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris. Lah, pada kesempatan kali ini kita tetap pada chapter 1 bab pertama. Tetapi di sini kita akan mengulas kembali materi grammar, di mana di situ grammar kalian sudah pernah pelajari ya ketika SMP dulu. Apa sih grammar itu? Nah, grammar itu termasuk kategori belajar terkait bagaimana cara menyusun sebuah kalimat. Nah, itu nanti saya akan jelaskan lebih lebarnya. Silakan disimak video saya berikut ini. A itu apa? A itu saya, you, kamu, we, kita atau kami, they, mereka, she, dia, perempuan, he, dia, laki-laki, it digunakan untuk benda. Nah, ini sebagai subjek. Ingat ya, subjek itu terletak di awal sebuah kalimat. Selanjutnya yakni objek. Objek terletak setelah kata kerja. Nah, di sini sudah ada pasangannya. Kalau I itu objeknya me, you objeknya you, we objeknya us, they objeknya them, she objeknya her, he objeknya him, it tetap it ya. Ini harus kalian hafalkan, harus kalian ingat, karena ini materi sangat penting sekali berkaitan dengan pronoun. Healing ya. Oke, next selanjutnya possessive adjective, yakni kepemilikan. Nah, di situ ada titik-titik. Titik-titik ini harus kalian isi sendiri. Nah, diikuti dengan kata benda. Contohnya, my book, your book, our pens, their pens, her pen, his pen, its pen. Nah, di sini menunjukkan bahwa bendanya itu milik saya. My book berarti buku saya. Your book berarti buku kamu. Nah, di sini harus ada kata bendanya. Titik-titik ini terserah. Kalian boleh mengasih my bag, your bag, our bag. Nah, di situ. Nah, termasuk dalam possessive adjective. Jadi kepemilikannya si subjek tersebut. Selanjutnya possessive pronoun. Kepemilikan diri sendiri. Contohnya mine, your, our, theirs, hers, his, its. Mine, apa artinya mine? Milik saya. Yours, milikmu. Ours, milik kita. Theirs, milik mereka. Hers, milik dia perempuan. His, milik dia laki-laki. And its, miliknya. Di situ dikategorikan sebagai possessive pronoun. Selanjutnya reflexive pronoun. Myself, yourself, ourself, themself, herself, himself, itself. Apa artinya myself? Diri sendiri. Yourself, kamu sendiri. Ourself, kita sendiri. Themselves, ya. Jadi reflective pronoun di sini untuk berkaitan kata ganti untuk dirinya sendiri. Dari sini bisa dimengerti ya cara
menggunakan subjek, objek, possessive adjective, possessive pronoun, and reflective. Oke, selanjutnya saya kasih contoh ya terkait penggunaan subjek, objek, possessive, dan lain sebagainya. Oke, lanjut kita akan membahas terkait tenses. Apa sih tenses itu? Sudah pernah dengar ya? Pelajaran tenses itu sudah kalian dapatkan sejak SMP kelas 1. Jadi di sini saya hanya mereview sedikit terkait materi terkait tenses. Di mana tenses adalah sebuah kalimat yang bisa berubah karena dipengaruhi oleh waktu, atau sebuah kata kerja yang berubah karena dipengaruhi oleh waktu. Di sini kita akan membahas tenses nomor 1, yakni simple present. Simple present rumusnya subjek. Nah, di sini subjek ya. Ingat tadi subjek itu terletak di awal kalimat. Setelah itu verb 1. Jika subjeknya she, he, it, maka dikasih es. Kalau subjeknya I, you, we, they, maka tidak perlu dikasih s atau es. Verb kata kerja. Jadi kata kerja di sini yakni yang melakukan aktivitas, yang mengeluarkan keringat. Jadi setelah subjek yakni dilanjutkan dengan verb kata kerja. Lanjut yakni harus ada objek. Nah, objek di sini letaknya setelah kata kerja. Setelah objek di sini ada komplement atau sebagai pelengkap. Komplement terdiri dari 3. Yang pertama noun, adverb, and adjective. Noun di sini menjelaskan terkait kata benda. Adverb menjelaskan terkait keterangan, baik keterangan tempat ataupun waktu ya. Selanjutnya adjektif, yakni kata sifat, menjelaskan sifat orang seperti arogan, sombong, kind, baik hati, dan lain sebagainya ya. Jadi termasuk kategori adjektif atau kata sifat. Selanjutnya untuk negatifnya subjek plus do atau does. Jika subjeknya I, you, we, they, maka menggunakan do. Jika subjeknya she, he, it, atau nama orang Alex, maka menggunakan does ya. Plus verb 1, kembali ke verb 1. Setelah itu plus objek plus komplement. Ini untuk negatif. Oh ya, di sini harus ada ditambahi not karena menunjukkan negatif. Selanjutnya untuk kalimat yang interrogatif, rumusnya do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek plus komplement. Di sini saya singkat C ya, yang artinya komplement. Oke, paham ya? Ingat kalau di sini kalimat interrogatif harus dikasih tanda tanya. Jangan sampai lupa. Oke, contoh nomor 1. Ini kalimat yang positif dulu. She eats rice every day. Dia makan nasi setiap hari. Nah, di sini ada kata-kata s ya, eats ditambahi s karena subjeknya she. Dia makan nasi setiap hari. She ini sebagai subjek. Kalau it sebagai verb ya, yang melakukan aktivitas. Rice ini sebagai objek, nasi ini sebagai objek. Every day menunjukkan keterangan waktu setiap hari.
Nah, ini ya untuk yang kalimat positif. Oke, next diubah menjadi kalimat negatif. She do not eat rice every day. Dia tidak makan nasi setiap hari. Lah, kenapa di sini eats-nya tidak dikasih s? Karena bentuknya negatif. Jadi kembali ke verb 1. Next, lanjut untuk kalimat interrogatifnya. Does she eat rice every day? Apakah dia makan nasi setiap hari? Lah, di situ harus dikasih tanda tanya atau apostrof. Kenapa di sini pakai does? Karena subjeknya she. Dieling-eling subjeknya ya. Subjeknya she, he eat, maka menggunakan does untuk kalimat interrogatif. Tapi kalau untuk subjek I, you, we, they, maka menggunakan do. Ya. Does she eat rice every day? Apakah dia makan nasi setiap hari? Jika jawabannya yes, maka yes, she does. Jika jawabannya no, no, she does not. Nah, itu bisa dimengerti ya. Oke, lanjut untuk contoh soal yang kedua. Positifnya I go to school. Saya pergi ke sekolah. Negatifnya I do not go to school. Saya tidak pergi ke sekolah. Kenapa di sini pakai do? Karena subjeknya I. Healing ya. I, you, we, they, maka di situ menggunakan do. Atau nama orang juga boleh. Alex and Benny, maka di situ menggunakan do. Ingat kalau kalimatnya negatif maka pakai not. I do not go to school. Saya tidak pergi ke sekolah. Interrogatifnya, do I go to school? Apakah saya pergi ke sekolah? Untuk kalimat tanyanya ya, kalimat interrogatif. Jika jawabannya yes, maka yes I do. Jika jawabannya no, no I do not. Nah, itu dari sini bisa dimengerti ya. Oke, tugasnya nanti silahkan merangkum terkait materi pronouns dan tenses nomor 1. Oke, sekian. Nah, itu tadi video penjelasan dari saya. Sudah jelas ya terkait materi pada hari ini. Untuk tugasnya kalian hanya mencatat materi apa yang sudah saya jelaskan tadi. Dicatat ya di buku tulis. Nanti kalau sudah selesai silakan difoto dan dikirim ke saya. Karena materi ini sangat penting, basic awal ketika kalian mau belajar bahasa Inggris. Itu harus mengerti pronoun atau kata ganti ya. Oke, I hope that it will be useful for us. Saya harap ini semuanya bisa bermanfaat. And to close our meeting, reciting by Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.